Bismillah, Assalamualaikum kakak-kakak. Kaifa halukunna? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya kak ya, dan selalu sehat walafiat. Alhamdulillah, sekarang kita bisa bertemu lagi ya dengan Ibu dalam pelajaran Al-Quran dan Hadis. Setelah kemarin kita belajar tentang Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3, sekarang kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang hadis makanan dari rizki yang halal, yaitu hadis arba'in yang ke-10. Nah, untuk memudahkan, kakak bisa buka buku paketnya di halaman 150. Nah, sudah siap kak? Kita mulai yuk. Hadis makanan dari rizki yang halal. Hadis arba'in yang ke-10. Nah, di sini Ibu akan contohkan bagaimana cara membaca hadis arba'in yang ke-10 ini. Tolong simak baik-baik ya kak ya. Perhatikan panjang pendeknya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina. Faqala ta'ala, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara rajula yutilus safara Ash'atha aghbaro yamuddu yadaihi ila samai Ya Rabbi, Ya Rabbi. Wa mat'amuhu haramun Wa mashrabuhu haramun Wa malbasuhu haramun Wa guzziya bil harami Fa anna yustajabulah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti apa yang telah diperintahkannya kepada para rasul. Maka Allah Ta'ala berfirman, Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Dan firman Allah yang lainnya, Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian beliau menceritakan kisah seorang yang melakukan perjalanan jauh atau lama, berambut acak-acakan atau kusut dan berdebu. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa, Ya Robku, Ya Robku. Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dengan yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis dari makanlah dari rizki yang halal. Sesungguhnya Allah itu thayyib atau baik. Makna thayyib adalah suci dari segala kekurangan dan keburukan. Allah tidak menerima kecuali yang baik, yakni tidak boleh mendekatkan diri kepadanya dengan sesuatu yang tidak baik. Tidak boleh bersedekah dengan harta yang haram atau berinfak dengan makanan yang buruk-buruk. Demikian juga Allah tidak menerima amalan yang riya, yaitu ingin dilihat, ingin dipuji, ujub, ya menganggap dirinya yang paling baik, ya, dan sum'ah, yaitu ingin didengar, ya, ingin orang-orang mengetahui kebaikannya.
Allah hanya menerima yang baik pada zatnya dan pada cara memperolehnya. Allah memerintahkan kepada para rasul yang mana perintah ini juga berlaku untuk kaum mukminin, yaitu agar mereka memakan dari yang baik-baik, adapun yang jelek sesungguhnya hal itu diharamkan atas mereka. Kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang yang memakan makanan yang haram, bahwasanya doanya tidak akan dikabulkan, walaupun ia mendapati sebab-sebab terkabulnya doa, yaitu melakukan perjalanan jauh, berambut acak-acakan, kusut dan berdebu, mengangkat kedua tangannya ke langit, memohon, wahai Rob, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ditumbuh besarkan oleh hal-hal yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Doa tidak dikabulkan dikarenakan makanan, minuman, pakaian, serta dagingnya yang tumbuh dari barang yang haram. Jadi kesimpulannya kakak, doa kita tidak akan terijabah meskipun kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab terkabulnya doa, jika di dalam diri kita terdapat hal-hal yang haram, ya, entah itu dari pakaian, makanan, minuman, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama adalah sifat Allah itu at-thayyib, yaitu baik secara zat, sifat maupun perbuatannya. Yang kedua, para rasul diperintahkan untuk beribadah sebagaimana kaum mukminin diperintahkan demikian. Jadi sama ya, apa yang diperintahkan kepada rasul sama seperti apa yang diperintahkan kepada kita. Yang ketiga, perintah untuk memakan makanan yang halal. Ya, yang keempat, syarat terkabulnya doa adalah menjauhi makanan yang diharamkan. Dan yang terakhir, sebab dikabulkannya doa adalah ketika seseorang berada dalam perjalanan atau safar ya, dan mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Itulah materi kita kali ini tentang hadis makanan dari rezeki yang halal. Ya, jika kakak ada yang masih kurang paham, kurang dimengerti, kakak boleh hubungi ibu kembali ya kak ya, lewat WA. Ibu tutup pelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.